Pada abad ke-14, Kerajaan Pajajaran berdiri megah sebagai pusat kekuasaan di tanah Sunda. Prabu Siliwangi, seorang raja yang terkenal bijaksana, memimpin kerajaan ini dengan tangan kokoh. Pajajaran kala itu menikmati masa kejayaannya, dengan wilayah yang luas, rakyat yang hidup berkecukupan, dan budaya yang berkembang pesat. Namun, di balik kemakmuran tersebut, bayang-bayang ancaman mulai menghantui. Isu tentang perselisihan internal, tekanan dari kerajaan tetangga, serta pergolakan kecil di beberapa wilayah perbatasan menjadi tanda-tanda bahwa kemegahan ini tidak abadi. Bagi rakyatnya, Prabu Siliwangi adalah pelindung yang tak tergantikan. Tetapi bagi para pemimpin di balik layar, kekuatan kerajaan mulai teruji oleh konflik yang lebih halus dan tersembunyi. Di dalam istana megah yang dihiasi ornamen emas dan ukiran indah, Prabu Siliwangi duduk termenung di singgasananya. Mata tajamnya menatap jauh ke arah jendela besar yang menghadap ke taman kerajaan, seolah mencari jawaban atas kegelisahan yang tak kunjung reda. Sang Prabu memikirkan sesuatu yang jauh lebih berat daripada perang atau perjanjian dagang, kelangsungan dinasti dan kestabilan kerajaannya. Di usianya yang terus menua, ia merasa terbebani oleh pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikannya. Dalam keheningan malam, suara lirih tangga waktu seolah mengejarnya, memaksanya merenungkan keputusan-keputusan besar yang harus diambil. Kerajaan yang selama ini dibangunnya dengan keringat dan darah mungkin tidak sekuat yang terlihat, dan pilihan-pilihannya sekarang akan menentukan apakah Pajajaran mampu bertahan di tengah perubahan zaman. Di Cirebon, di tengah ketenangan sebuah pesantren yang sederhana namun penuh cahaya ilmu, seorang ulama besar bernama Syekh Datukuro duduk merenung setelah bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sosok perempuan muda yang wajahnya memancarkan cahaya dan keberanian. Sosok itu tidak biasa. Ia dikelilingi oleh simbol-simbol kekuatan dan pengaruh besar, seolah menjadi jembatan perubahan bagi masa depan sebuah kerajaan. Mimpi itu datang berulang kali, hingga ia merasa yakin bahwa ini bukan sekadar bunga tidur. Ia memaknai ini sebagai petunjuk ilahi, tanda bahwa akan ada perempuan yang membawa transformasi besar di tanah Sunda, meski jalannya akan penuh tantangan. Namun, siapa perempuan itu? Dalam pikirannya yang dipenuhi teka-teki, ia mulai bertanya-tanya apakah perempuan itu adalah salah satu santrinya atau seseorang yang belum ia temui. Sejak saat itu, Syekh Datukuro memulai pencarian batinnya. Ia memperhatikan setiap santri dengan seksama, mencoba mencari tanda-tanda khusus yang mungkin menunjukkan siapa perempuan yang dimaksud dalam mimpinya. Dalam kesehariannya, ia semakin memperdalam doanya, memohon petunjuk kepada Tuhan agar diberi kejelasan. Meskipun ia tidak tahu kapan atau bagaimana ia akan menemukannya, hatinya penuh keyakinan bahwa perempuan ini akan memainkan peran penting dalam sejarah. Ketika ia mengajar, ia kerap menyampaikan pesan tentang pentingnya integritas, keberanian, dan kecintaan kepada kebenaran, berharap ajarannya akan menginspirasi murid-muridnya yang mungkin menjadi bagian dari takdir besar itu. Di dalam dirinya, tumbuh keyakinan bahwa perubahan besar ini akan melibatkan perjalanan yang tidak biasa, penuh dengan rahasia takdir yang menunggu untuk terungkap. Selain di Cirebon, Syekh Datukuro juga memiliki beberapa pesantren di daerah lain, salah satunya di Karawang. Di sebuah pesantren kecil di Karawang ini, dikelilingi oleh sawah hijau dan pohon-pohon rimbun, hidup seorang gadis muda bernama Subang Larang. Meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana, ia memiliki kepribadian yang berbeda dari teman-teman seusianya. Subang Larang bukan hanya cantik secara fisik dengan mata yang penuh semangat dan senyuman yang menenangkan, tetapi ia juga dikaruniai kecerdasan luar biasa. Setiap pelajaran yang diajarkan di pesantren, baik itu ilmu agama, bahasa, atau sejarah, ia serap dengan cepat dan pahami dengan mendalam. Ia bukan hanya sekadar murid yang cerdas, ia memiliki kemampuan untuk menghubungkan ajaran agama dengan isu-isu kehidupan nyata, sesuatu yang jarang ditemukan pada seorang gadis seusianya. Gurunya, termasuk Syekh Datukuro, seringkali terkejut oleh pemahaman dan argumen yang ia sampaikan, yang menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu politik dan kepemimpinan. Pesonanya tak hanya berhenti pada kecerdasannya. Subang Larang juga memiliki sifat kepemimpinan yang alami. Ia sering membantu teman-temannya memahami pelajaran yang sulit, dan menjadi penghubung ketika ada perselisihan di antara para santri. Dalam diskusi, ia mampu menyampaikan pendapatnya dengan cara yang meyakinkan tetapi tetap penuh hormat, membuat semua orang merasa didengarkan. Selain itu, ia memiliki visi yang jauh ke depan. Dalam percakapan ringan dengan teman-temannya, ia sering berbicara tentang bagaimana ilmu harus digunakan untuk membawa keadilan dan perubahan, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.
Tanpa disadari oleh banyak orang di sekitarnya, Subang Larang sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi murid di pesantren. Aura kebesaran yang melekat padanya mulai menarik perhatian, tidak hanya dari para guru dan santri, tetapi juga dari takdir besar yang kelak akan merubah jalannya sejarah. Pada suatu hari yang cerah, Prabu Siliwangi memutuskan untuk meninggalkan megahnya istana Pajajaran. Dengan mengenakan pakaian rakyat biasa dan hanya ditemani oleh beberapa pengawal setia yang juga menyamar, ia berkelana menyusuri desa-desa kecil untuk melihat kehidupan rakyatnya dari dekat. Dalam perjalanan panjangnya, ia sampai di daerah Karawang, sebuah wilayah yang tenang dan subur. Prabu Siliwangi merasa tertarik dengan suasana pesantren yang ramai dengan suara santri mengaji. Ia memutuskan untuk singgah di sana, menyatu dengan masyarakat biasa. Dengan hati-hati, ia mengamati kehidupan para santri dan para pengajar, mencoba mencari pemahaman lebih dalam tentang keyakinan dan kebijaksanaan yang tersebar di luar istananya. Di tengah-tengah keramaian pesantren itu, pandangan Prabu Siliwangi terpaku pada seorang gadis muda yang berbeda dari yang lain. Gadis itu adalah Subang Larang. Ia tengah berbicara di hadapan teman-temannya, dengan cara yang begitu meyakinkan dan berwibawa. Prabu Siliwangi merasa ada sesuatu yang luar biasa dari gadis itu. Tatapan matanya yang tajam, ucapan-ucapannya yang tegas namun lembut, serta aura karismatik yang memancar dari dirinya membuat sang Prabu takjub. Gadis itu tidak tampak seperti rakyat biasa. Ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang sulit dijelaskan tetapi begitu nyata. Dalam hati, ia bertanya-tanya siapa gadis ini sebenarnya. Namun, Prabu Siliwangi juga segera menyadari bahwa mendekati Subang Larang tidak akan mudah. Ini bukan sekadar rasa kagum atau ketertarikan biasa. Ia merasakan bahwa Subang Larang memiliki peran yang lebih besar dalam takdirnya dan mungkin takdir kerajaannya. Prabu Siliwangi, yang biasanya dengan mudah memikat siapapun dengan harisma dan kewibawaannya sebagai raja, mendapati dirinya menghadapi tantangan yang tak terduga. Setelah beberapa hari mengamati Subang Larang dari jauh, ia memutuskan untuk mendekatinya secara langsung. Dengan menyamar sebagai seorang pengelana, ia memperkenalkan dirinya kepada gadis itu. Ia memuji kecerdasan dan keteguhan hati Subang Larang, mencoba membuka percakapan dengan cara yang bersahabat. Namun, Subang Larang, yang telah terbiasa membaca karakter orang dari sikap dan kata-kata mereka, merasakan bahwa pria di hadapannya bukanlah rakyat biasa. Meski tersentuh oleh ketulusan Prabu Siliwangi, ia menolak ajakan untuk lebih dekat. Baginya, seseorang tidak dapat dinilai hanya dari kata-kata manis atau penampilan luar. Ia menginginkan bukti nyata akan keberanian dan integritas yang lebih dalam. Penolakan Subang Larang tidak membuat Prabu Siliwangi mundur. Sebaliknya, hal itu justru memacu semangatnya untuk membuktikan dirinya. Namun, Subang Larang tidak menyerah pada rayuan atau janji kosong. Dengan tegas, ia menantang sang Prabu, yang masih ia anggap sebagai rakyat biasa, untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari keahlian berperang atau status sosial. Bukti kekuatan seorang pemimpin, katanya dengan tenang, terletak pada kemampuannya untuk menggunakan hati dan akal, bukan sekadar senjata atau kekuasaan. Tantangan ini memukul ego Prabu Siliwangi, tetapi juga membuka matanya terhadap keunikan Subang Larang. Ia menyadari bahwa gadis ini tidak hanya memiliki kecantikan dan kecerdasan, tetapi juga keberanian untuk berbicara jujur tanpa rasa takut. Tantangan itu menjadi awal dari perjalanan panjang di mana Prabu Siliwangi harus belajar menjadi pemimpin yang lebih bijak, sekaligus mengenal gadis yang kini menjadi pusat perhatiannya. Setelah berbulan-bulan mencoba membuktikan dirinya, Prabu Siliwangi akhirnya memenangkan hati Subang Larang. Namun, ini bukan perjalanan yang mudah. Subang Larang adalah seorang wanita yang tak hanya memandang cinta sebagai perasaan, tetapi juga sebagai komitmen untuk saling menghormati keyakinan dan prinsip. Ia mengajukan syarat yang sulit diterima oleh siapapun di posisi Prabu Siliwangi. Pernikahan mereka harus didasarkan pada kesetaraan, tanpa memaksakan keyakinan satu sama lain. Sang Prabu, yang telah jatuh hati pada kecerdasan dan keberanian Subang Larang, setuju dengan syarat tersebut. Ia menghargai keimanan Subang Larang yang begitu kuat, bahkan jika itu berbeda dari keyakinannya sendiri. Akhirnya, pernikahan mereka diselenggarakan dengan meriah, menyatukan dua dunia yang berbeda dalam satu ikatan suci. Namun, pernikahan ini segera menjadi buah bibir di seluruh penjuru Pajajaran. Subang Larang, sebagai seorang muslimah yang taat, tetap memegang teguh keyakinannya di tengah istana yang kental dengan tradisi Hindu.
Hal ini memicu berbagai reaksi dari para pejabat istana dan keluarga kerajaan. Beberapa memandangnya sebagai simbol toleransi dan kemajuan, sementara yang lain menganggapnya sebagai ancaman terhadap tradisi dan kestabilan kerajaan. Subang Larang menghadapi tekanan yang besar dari lingkungan istana yang mencoba mengubahnya agar menyesuaikan diri dengan adat Hindu. Namun, dengan keberanian dan kebijaksanaannya, ia berhasil menunjukkan bahwa keyakinan tidak perlu menjadi alasan perpecahan. Dalam setiap langkahnya, ia memancarkan aura kebijaksanaan yang membuat banyak orang, termasuk Prabu Siliwangi, semakin menghormatinya. Pernikahan mereka menjadi bukti nyata bahwa cinta dan rasa saling menghormati mampu melampaui perbedaan yang paling mendasar sekalipun. Kehadiran Subang Larang di Istana Pajajaran bagaikan angin segar yang membawa perubahan. Namun, perubahan itu tidak disambut baik oleh semua orang. Para selir, yang sebelumnya mendominasi perhatian Prabu Siliwangi, merasa tergeser oleh keberadaan Subang Larang yang tidak hanya mendapatkan cinta sang Prabu, tetapi juga penghormatan dari sebagian pejabat istana. Mereka mulai memandang Subang Larang sebagai ancaman, seorang perempuan yang bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dan memiliki pendirian yang kuat. Kecemburuan mulai membakar hati mereka, dan dalam bisikan-bisikan rahasia, mereka menyusun rencana untuk menjatuhkan Subang Larang. Tak hanya selir, beberapa pejabat yang merasa terancam oleh pandangan modern dan keberanian Subang Larang juga bergabung dalam konspirasi tersebut, melihatnya sebagai sosok yang bisa menggoyahkan struktur tradisional istana. Rencana mereka dimulai dengan menyebarkan isu-isu negatif tentang Subang Larang. Dalam pertemuan rahasia, mereka memutuskan untuk memainkan kartu politik dengan menyebut bahwa keyakinan Subang Larang yang berbeda akan membawa pengaruh buruk bagi kerajaan. Bisikan-bisikan fitnah mulai menyebar di istana, membangun narasi bahwa Subang Larang mencoba mengubah tradisi Pajajaran dan memanfaatkan posisinya untuk menyebarkan ajaran yang tidak sejalan dengan adat Sunda. Setiap tindakan Subang Larang, seberapa kecil pun, dijadikan bahan untuk memperkuat tuduhan ini. Mereka berharap fitnah ini akan membuat Prabu Siliwangi meragukan istrinya dan akhirnya mengucilkannya dari lingkaran kekuasaan. Namun, Subang Larang, dengan keteguhan hati dan kecerdasan yang telah menjadi ciri khasnya, menyadari permainan licik ini. Meski di bawah tekanan, ia tetap tenang, merencanakan cara untuk menghadapi ancaman ini tanpa kehilangan prinsip atau rasa hormat dari mereka yang setia kepadanya. Setelah beberapa tahun hidup di Istana Pajajaran, Subang Larang melahirkan anak pertamanya, seorang putra yang diberi nama Raden Walangsungsang. Kelahirannya membawa kebahagiaan besar bagi Subang Larang dan Prabu Siliwangi, tetapi juga memicu berbagai dinamika baru di lingkungan istana. Sejak awal, Walangsungsang menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang luar biasa. Dalam usia yang masih sangat muda, ia sudah mampu memahami ajaran-ajaran agama yang diajarkan oleh ibunya dan mempelajari tradisi istana yang diwariskan oleh ayahnya. Perpaduan ini membuatnya tumbuh menjadi sosok yang tak hanya berwawasan luas, tetapi juga memiliki pandangan yang berbeda dari pewaris lainnya. Keunggulannya segera menjadi perbincangan di kalangan pejabat istana, sekaligus memicu rasa iri dari mereka yang melihat Walangsungsang sebagai ancaman terhadap status quo. Ketajaman pikirannya yang luar biasa membuatnya menonjol di antara anak-anak lain di istana. Walangsungsang sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bahkan membuat para guru dan penasihat kerajaan terdiam. Ia memiliki keinginan kuat untuk belajar, tak hanya dari satu sisi tradisi, tetapi juga dari berbagai sudut pandang yang ia pelajari dari ibunya dan guru-guru agama. Di tengah kehidupan istana yang penuh intrik, para selir dan pejabat yang merasa terancam oleh pengaruh Subang Larang mulai merancang langkah-langkah untuk menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari lingkaran kekuasaan. Mereka menyusun strategi dengan sangat halus, mengendap masuk ke dalam kepercayaan Prabu Siliwangi. Dengan menggunakan kata-kata yang manis namun beracun, mereka membisikkan kekhawatiran bahwa kehadiran Subang Larang dan anak-anaknya, terutama Raden Walangsungsang, bisa mengganggu kestabilan kerajaan. Mereka menekankan bahwa keyakinan Subang Larang yang berbeda dianggap tidak sejalan dengan tradisi Pajajaran, dan hal ini bisa menimbulkan perpecahan di masa depan. Dalam upaya memanipulasi pikiran sang Prabu, mereka juga mengangkat isu tentang loyalitas Subang Larang, membuat seolah-olah ia memiliki agenda tersembunyi yang dapat mengancam kedudukan kerajaan. Di tengah tekanan yang semakin besar, Subang Larang menyadari bahwa dirinya dan anak-anaknya menjadi target dari permainan politik yang kotor. Ia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit, bertahan di istana dan melawan intrik-intrik tersebut dengan risiko melibatkan anak-anaknya dalam bahaya, atau meninggalkan istana demi melindungi mereka. Dengan hati yang penuh dilema,
Subang Larang akhirnya memutuskan bahwa keselamatan dan masa depan anak-anaknya adalah prioritas utamanya. Keputusan ini bukan hanya langkah untuk menghindari ancaman, tetapi juga cara untuk membesarkan anak-anaknya dalam lingkungan yang lebih aman, jauh dari pengaruh buruk intrik politik istana. Dalam hati, ia bertekad bahwa suatu hari anak-anaknya akan tumbuh menjadi sosok yang mampu kembali ke istana dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih besar, membawa perubahan yang tidak dapat dilakukan olehnya seorang diri. Meski berat meninggalkan istana dan Prabu Siliwangi, Subang Larang percaya bahwa pengorbanannya adalah bagian dari takdir besar yang telah digariskan untuk mereka. Dengan hati yang penuh luka, Subang Larang meninggalkan istana yang pernah menjadi rumahnya. Bayangan megah singgasana Pajajaran dan kehangatan cinta Prabu Siliwangi kini hanya tinggal kenangan pahit. Ia tidak memiliki pilihan selain meninggalkan kehidupan istana, membawa serta anak-anaknya yang masih kecil. Di sepanjang perjalanan menuju pengasingan, ia menahan tangis demi menjaga keteguhan hati mereka. Dalam diam, ia merenungkan segala yang telah terjadi, pengkhianatan, fitnah, dan perpisahan yang dipaksakan. Namun, Subang Larang bukanlah perempuan yang mudah menyerah. Ia tahu bahwa di balik setiap cobaan, ada hikmah yang harus ditemukan. Bagi dirinya, pengasingan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru dalam perjuangan hidup mereka. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk istana, Subang Larang mulai menata kembali hidupnya bersama anak-anaknya. Mereka tinggal di sebuah desa kecil yang sederhana namun damai. Di sana, Subang Larang tidak hanya menjadi ibu, tetapi juga guru dan pemimpin bagi anak-anaknya. Ia melihat pengasingan ini sebagai peluang untuk membentuk anak-anaknya menjadi sosok yang tangguh dan bijaksana. Ia mengajarkan mereka nilai-nilai agama, kebijaksanaan dalam politik, dan pentingnya menjaga integritas di tengah segala cobaan. Dengan penuh kesabaran, ia membimbing Raden Walangsungsang dan adik-adiknya untuk memahami bahwa masa depan mereka tidak ditentukan oleh kedudukan di istana, tetapi oleh keberanian dan kearifan mereka sendiri. Subang Larang percaya bahwa dalam kesederhanaan dan perjuangan, ada kekuatan yang lebih besar yang sedang dipersiapkan untuk mereka. Di bawah bimbingannya, pengasingan ini perlahan berubah menjadi landasan kuat yang akan melahirkan perubahan besar di masa depan. Di tengah kehidupan sederhana di pengasingan, Subang Larang mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mendidik anak-anaknya. Dengan sabar dan penuh kasih sayang, ia mengajarkan nilai-nilai agama Islam yang menjadi landasan kehidupannya. Ia membimbing mereka untuk memahami bahwa keimanan bukan hanya soal ritual, tetapi juga tentang keadilan, keberanian, dan tanggung jawab terhadap sesama. Raden Walangsungsang, sebagai anak sulung, menerima pelajaran ini dengan penuh perhatian. Subang Larang melihat potensi besar dalam diri putranya, kecerdasan, keberanian, dan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan. Ia mengajarkan Walangsungsang seni kepemimpinan, bagaimana seorang pemimpin harus mendengarkan rakyatnya, menegakkan keadilan, dan tidak mudah tergoda oleh kekuasaan. Setiap hari adalah kesempatan baginya untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang kelak akan menjadi fondasi bagi masa depan anak-anaknya. Namun, pendidikan yang diberikan Subang Larang tidak hanya berhenti pada agama dan moralitas. Ia juga mengajarkan seni strategi politik kepada anak-anaknya, terutama Walangsungsang. Ia membagikan kisah-kisah tentang bagaimana taktik, diplomasi, dan kebijaksanaan dapat memenangkan pertempuran tanpa harus mengangkat senjata. Dalam obrolan malam di bawah bintang-bintang, ia sering berkata kepada Walangsungsang, "Kita mungkin diasingkan hari ini, tetapi masa depan adalah milik mereka yang berani dan bijaksana. Ingat, kekuatan sejati bukan pada otot atau senjata, melainkan pada akal dan hati yang murni." Subang Larang menanamkan keyakinan bahwa mereka memiliki misi besar, untuk membawa perubahan yang adil dan damai, bukan dengan balas dendam, tetapi dengan kebijaksanaan dan keberanian. Dalam kesederhanaan kehidupan di pengasingan, Subang Larang menyiapkan anak-anaknya untuk sebuah takdir besar yang akan mengubah sejarah Pajajaran dan tanah Sunda selamanya. Ketika usia beranjak dewasa, Raden Walangsungsang tumbuh menjadi pemuda yang penuh semangat dan visi besar. Pengajaran ibunya selama bertahun-tahun telah membentuk dirinya menjadi sosok yang bijaksana, berjiwa pemimpin, dan tangguh dalam menghadapi rintangan. Walangsungsang tidak hanya belajar memahami ajaran agama Islam secara mendalam, tetapi juga menghayatinya dalam setiap langkah hidupnya. Nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pengabdian kepada masyarakat telah tertanam kuat dalam dirinya. Dalam hati, ia mulai memupuk impian yang besar, mendirikan sebuah kerajaan yang berpijak pada prinsip-prinsip Islam,
di mana keadilan ditegakkan dan kesejahteraan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Impian ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga sebagai wujud dari pengorbanan dan ajaran Subang Larang yang tak pernah lelah menanamkan harapan. Pada suatu malam yang penuh keheningan, Walang Sungsang berbicara dari hati ke hati dengan ibunya. Di bawah sinar bulan yang redup, ia berjanji bahwa suatu hari ia akan kembali ke Pajajaran, bukan untuk balas dendam atas pengkhianatan yang mereka alami, tetapi untuk mengubah nasib keluarga dan membawa perubahan besar bagi tanah Sunda. "Ibu," katanya dengan suara penuh keyakinan, "saya akan membuktikan bahwa segala yang ibu ajarkan tidak sia-sia. Saya akan membangun sebuah tempat di mana kebenaran, keadilan, dan cinta kepada Tuhan menjadi dasar segalanya. Dan di sana, nama kita akan dikenang bukan karena kekuasaan, tetapi karena kebijaksanaan." Subang Larang, dengan air mata haru, mendengarkan janji putranya. Ia tahu bahwa impian Walang Sungsang adalah awal dari takdir besar yang telah lama ia rasakan sejak meninggalkan istana. Walang Sungsang bukan lagi anak kecil yang ia lindungi, tetapi seorang pemimpin muda yang siap menaklukkan dunia dengan hati dan akalnya. Subang Larang, dengan kecerdasannya yang visioner, menyadari bahwa perubahan besar tidak dapat dilakukan seorang diri. Bersama anak-anaknya, terutama Walang Sungsang, ia mulai merancang langkah-langkah untuk membangun jaringan di kalangan rakyat. Mereka mendekati masyarakat yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Pajajaran, terutama mereka yang terpinggirkan oleh sistem istana yang terlalu berpusat pada kekuasaan elit. Dengan pendekatan yang rendah hati, Subang Larang dan anak-anaknya berbicara kepada petani, pedagang kecil, dan para ulama lokal. Mereka tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga memberikan harapan, mengajarkan bahwa perubahan itu mungkin jika rakyat bersatu dengan tujuan yang jelas. Subang Larang memanfaatkan pengaruhnya sebagai mantan penghuni istana untuk menunjukkan bahwa ia memahami kelemahan dalam sistem yang ada, dan bersama mereka, ia menyebarkan gagasan tentang sebuah tatanan baru yang lebih adil dan berakar pada nilai-nilai Islam. Pergerakan ini tidak dilakukan secara terbuka, melainkan dengan penuh kehati-hatian. Subang Larang menyadari bahwa terlalu cepat memperlihatkan kekuatan mereka dapat memicu reaksi keras dari Pajajaran. Dengan kecerdikan yang telah diasah oleh pengalaman, ia dan anak-anaknya menggunakan cara-cara halus untuk menyampaikan gagasan perubahan. Mereka memanfaatkan acara keagamaan, pertemuan kecil, dan perjalanan ke berbagai desa untuk menjalin koneksi dan menyebarkan pemikiran baru. Walang Sungsang, dengan karisma mudanya, menjadi juru bicara utama yang berhasil menarik perhatian banyak orang. Ia berbicara tentang keadilan, pentingnya pemimpin yang melayani rakyat, dan peran iman dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Lambat laun, gagasan mereka mulai berakar, membentuk jaringan pendukung yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam kesunyian pengasingan, Subang Larang dan anak-anaknya tengah mempersiapkan sebuah gelombang perubahan yang kelak akan mengguncang Pajajaran dari dalam, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kekuatan moral dan kebijaksanaan. Di istana Pajajaran yang megah, Prabu Siliwangi mulai merasakan beban yang semakin berat menghimpit pemerintahannya. Meskipun kerajaannya masih terlihat stabil dari luar, di dalamnya mulai muncul celah-celah yang mengancam. Para pejabat istana semakin sering memperdebatkan arah kebijakan kerajaan, sementara rakyat di lapisan bawah mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Berbagai laporan tentang ketidakadilan dalam pengelolaan tanah, pajak yang terlalu berat, dan perlakuan istimewa terhadap kaum elit terus mengalir. Ketegangan ini semakin diperburuk oleh desas-desus yang beredar tentang Subang Larang dan anak-anaknya. Meskipun mereka telah lama meninggalkan istana, nama Subang Larang tidak pernah benar-benar hilang dari pembicaraan, baik di kalangan rakyat maupun pejabat. Pengaruhnya terasa seperti angin yang tak terlihat namun mampu menggetarkan tembok kokoh istana. Rakyat mulai berbicara tentang Subang Larang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Banyak yang menganggapnya sebagai sosok yang membawa harapan, seorang perempuan yang berani melawan sistem istana yang tidak berpihak kepada mereka. Bahkan di istana, beberapa pejabat mulai merasa bahwa keputusan mengasingkan Subang Larang mungkin adalah kesalahan besar. Desas-desus tentang aktivitasnya di pengasingan, terutama tentang bagaimana ia membangun jaringan di kalangan rakyat kecil, membuat Prabu Siliwangi gelisah. Dalam hatinya, ia masih menyimpan rasa hormat dan cinta kepada Subang Larang, tetapi ia juga terbelenggu oleh loyalitas kepada tradisi istana yang menuntutnya untuk menjaga stabilitas kekuasaan. Di tengah semua tekanan ini, Prabu Siliwangi mulai merasakan bahwa Subang Larang, meskipun jauh dari istana, tetap menjadi bagian dari takdir kerajaan yang tidak bisa diabaikan.
Keberadaannya yang jauh secara fisik justru semakin menegaskan bahwa ia adalah sosok yang tidak bisa dilenyapkan dari sejarah Pajajaran. Dalam perjalanan spiritual dan intelektualnya, Raden Walangsungsang bertemu dengan seorang sosok yang kelak menjadi mentor penting dalam hidupnya, Syekh Datuk Kuro. Ulama besar ini sudah lama dikenal sebagai seorang cendekiawan dan tokoh agama yang berpengaruh di Cirebon. Pertemuan mereka terjadi di sebuah pesantren kecil, tempat di mana Walangsungsang datang untuk memperdalam ilmunya tentang agama Islam. Syekh Datuk Kuro segera mengenali potensi besar dalam diri pemuda itu, sebuah kombinasi langka antara kecerdasan, keberanian, dan rasa keadilan yang mendalam. Ia melihat bahwa Walangsungsang tidak hanya memiliki bakat untuk memimpin, tetapi juga memiliki semangat untuk membawa perubahan yang berlandaskan nilai-nilai kebenaran. Dalam pertemuan-pertemuan panjang mereka, Syekh Datuk Kuro memberikan bimbingan spiritual yang memperkokoh keyakinan Walangsungsang, sekaligus membagikan wawasan tentang strategi politik yang dapat digunakan untuk mengubah Pajajaran tanpa harus melalui jalan kekerasan. Bersama, mereka mulai menyusun rencana yang berani namun penuh kebijaksanaan. Syekh Datuk Kuro meyakinkan Walangsungsang bahwa perubahan yang langgeng hanya dapat terjadi jika didasarkan pada dukungan rakyat dan pendekatan damai. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukanlah kemampuannya untuk menaklukkan, tetapi untuk menyatukan. Dalam diskusi mereka, Syekh Datuk Kuro membantu Walangsungsang memahami dinamika politik Pajajaran dan bagaimana memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam sistem yang ada untuk membawa perubahan. Rencana mereka berfokus pada membangun jaringan yang lebih luas, tidak hanya di kalangan rakyat kecil tetapi juga di antara pejabat yang diam-diam mendukung reformasi. Syekh Datuk Kuro menjadi mentor sekaligus kutu strategis yang membantu Walangsungsang menyadari bahwa tahta Pajajaran bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi sebuah tanggung jawab besar untuk menciptakan kerajaan yang adil dan makmur bagi semua. Dengan dukungan spiritual dan politik dari sang ulama, Walangsungsang merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan besar yang menantinya di masa depan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan, Subang Larang memutuskan untuk kembali ke Pajajaran, tetapi bukan sebagai istri seorang raja atau sebagai bangsawan. Ia kembali dalam penyamaran sebagai seorang perempuan biasa, menyatu dengan rakyat jelata. Dengan pakaian sederhana dan sikap rendah hati, Subang Larang memulai misi barunya, menyebarkan gagasan perubahan di tengah masyarakat yang mulai kehilangan harapan. Dalam langkah-langkah kecilnya melalui pasar-pasar, ladang-ladang, dan tempat pertemuan rakyat, ia mendengarkan keluhan mereka, merasakan penderitaan yang mereka alami, dan menanamkan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Subang Larang tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya, tetapi kata-kata bijaknya dan dedikasinya untuk membantu sesama membuat rakyat mulai memandangnya sebagai pemimpin yang sejati. Dengan hati-hati, Subang Larang menyebarkan gagasan tentang keadilan, persamaan, dan pentingnya pemimpin yang memprioritaskan rakyat. Ia tidak menggunakan kekerasan atau provokasi, tetapi memanfaatkan kekuatan kata-kata dan tindakannya untuk menggerakkan hati banyak orang. Dalam pertemuan-pertemuan kecil di rumah-rumah sederhana, ia berbicara tentang pentingnya kebersamaan dan solidaritas untuk membawa perubahan tanpa perlu mengorbankan nyawa. Rakyat yang mendengarkannya mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari perempuan ini, meskipun mereka tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dalam setiap langkahnya, Subang Larang menghidupkan semangat perlawanan damai, mengajarkan bahwa perubahan yang sesungguhnya datang dari keberanian untuk bersatu dan bekerja demi kebaikan bersama. Kehadirannya yang tak terduga di Pajajaran menjadi percikan yang kelak membakar semangat revolusi damai di hati rakyat, sebuah gerakan yang semakin mengancam tatanan lama tanpa sekalipun mengangkat senjata. Prabu Siliwangi, yang selama ini terperangkap dalam berbagai intrik istana dan tekanan dari para pejabatnya, akhirnya menyadari bahwa Subang Larang dan anak-anaknya bukan lagi sekadar bayangan masa lalu. Laporan-laporan tentang pengaruh Subang Larang di kalangan rakyat dan gerakan damai yang dipimpin oleh Raden Walangsungsang semakin sering terdengar. Meskipun mereka tidak menggunakan kekerasan, pesan-pesan mereka mulai mengguncang tatanan kekuasaan Pajajaran. Para penasihat istana dengan penuh kekhawatiran melaporkan bahwa Subang Larang telah menjadi simbol perlawanan. Seorang tokoh yang dihormati tidak hanya karena keberaniannya tetapi juga karena gagasan-gagasan tentang keadilan yang ia bawa. Menyadari potensi ancaman ini, Prabu Siliwangi memutuskan untuk bertindak. Dalam pergulatan batinnya, ia merasa marah tetapi juga dihantui rasa bersalah, mengingat cinta dan ikatan yang pernah mereka bagi. Dengan hati yang diliputi kebimbangan, Prabu Siliwangi memerintahkan agar Subang Larang dan anak-anaknya dipanggil ke istana. Ia tahu bahwa pertemuan ini tidak akan mudah. Ini bukan hanya konfrontasi politik, tetapi juga benturan emosional
antara seorang raja dan keluarga yang pernah ia cintai. Dalam suasana yang tegang, Subang Larang dan anak-anaknya tiba di istana, disambut oleh tatapan tajam para pejabat dan selir yang masih menganggap mereka sebagai ancaman. Subang Larang melangkah dengan tenang, memperlihatkan keberanian yang luar biasa, sementara Walang Sungsang dan adik-adiknya berdiri tegak di sisinya. Ketika mereka akhirnya berhadapan dengan Prabu Siliwangi, suasana berubah menjadi sunyi. Sang Prabu memandang mereka dengan campuran amarah dan kesedihan, sementara Subang Larang membalasnya dengan tatapan penuh keyakinan. Pertemuan ini bukan hanya tentang perebutan kekuasaan, tetapi juga tentang pengakuan bahwa jalan hidup mereka telah terpisah oleh perbedaan prinsip yang tidak lagi dapat dijembatani. Dalam ruang utama Istana Pajajaran yang megah, Subang Larang dan Prabu Siliwangi berdiri saling berhadapan, dua sosok yang pernah terhubung oleh cinta tetapi kini terpisah oleh prinsip yang berbeda. Pertemuan ini menjadi medan perdebatan sengit tentang keyakinan, kepemimpinan, dan arah masa depan Pajajaran. Subang Larang, dengan ketenangan dan keberanian, menyampaikan pandangannya bahwa keadilan harus menjadi fondasi setiap kerajaan. Ia menegaskan bahwa agama Islam, yang ia yakini, tidak hanya tentang ibadah tetapi juga tentang bagaimana seorang pemimpin harus melayani rakyatnya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang. Ia menantang Prabu Siliwangi untuk melihat bahwa kekuasaan tidak bisa hanya bertumpu pada tradisi lama yang sudah usang, melainkan harus berubah seiring dengan kebutuhan zaman. Prabu Siliwangi, yang awalnya berbicara dengan nada tegas dan penuh otoritas, perlahan mulai terdiam saat mendengar argumen Subang Larang. Ia tidak bisa mengabaikan logika dan ketulusan dalam kata-kata mantan istrinya. Dalam perdebatan itu, Subang Larang tidak menyerang secara pribadi tetapi menyampaikan bahwa rakyat Pajajaran membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kuat tetapi juga bijaksana dan adil. Sang Prabu mulai menyadari bahwa perubahan yang diusulkan Subang Larang adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di tengah diskusi yang panas, ia merasa bahwa pandangan Subang Larang mencerminkan suara rakyat yang selama ini tidak ia dengar. Dengan berat hati, Prabu Siliwangi mulai menerima bahwa meskipun ia adalah seorang raja yang kuat, ia tidak dapat menahan arus perubahan yang mulai mengalir di Pajajaran. Perdebatan itu akhirnya menjadi titik balik bagi Sang Prabu, yang mulai melihat bahwa masa depan kerajaannya mungkin tidak berada di tangannya, melainkan di tangan generasi baru yang dipimpin oleh Subang Larang dan anak-anaknya. Prabu Siliwangi, setelah malam panjang merenungkan perdebatan yang mengguncang hatinya, akhirnya sampai pada sebuah keputusan yang sulit tetapi tak terelakkan. Ia menyadari bahwa mempertahankan kekuasaan tanpa mendengarkan aspirasi rakyat dan perubahan yang dibawa oleh generasi baru, hanya akan membawa kehancuran bagi Pajajaran. Dengan hati yang berat, ia memanggil Raden Walang Sungsang, anak sulungnya, ke dalam aula istana. Di hadapan para pejabat tinggi kerajaan, Prabu Siliwangi mengumumkan keputusannya untuk menyerahkan sebagian kekuasaan kepada putranya. "Aku tidak menyerahkan ini karena kelemahan," katanya dengan suara penuh kewibawaan, "tetapi karena aku percaya bahwa masa depan Pajajaran membutuhkan tangan-tangan baru yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan keadilan." Momen itu menjadi peristiwa yang menggemparkan seluruh Pajajaran. Penyerahan kekuasaan kepada Walang Sungsang tidak hanya menunjukkan keberanian seorang raja untuk mengakui batas kekuasaannya, tetapi juga menciptakan landasan baru bagi penyebaran Islam di tanah Sunda. Dengan dukungan resmi dari Prabu Siliwangi, Walang Sungsang mulai memperkenalkan nilai-nilai Islam secara lebih terbuka, tidak sebagai ancaman bagi tradisi lama, tetapi sebagai jalan menuju harmoni dan kesejahteraan. Para ulama yang sebelumnya bekerja secara diam-diam kini mulai mendapatkan ruang untuk menyampaikan ajarannya kepada masyarakat luas. Keputusan Prabu Siliwangi untuk mendukung perubahan ini menjadi tonggak sejarah yang mengukuhkan Pajajaran sebagai kerajaan yang tidak hanya kuat tetapi juga bijaksana dalam menyikapi perbedaan. Dalam hati, Sang Prabu tahu bahwa ia telah memberikan warisan yang lebih besar daripada tahta. Ia telah membuka jalan bagi masa depan yang lebih adil dan harmonis bagi tanah Sunda. Setelah menjalani kehidupan yang penuh perjuangan dan pengorbanan, Subang Larang dikenang sebagai sosok yang membawa perubahan besar bagi Pajajaran dan tanah Sunda secara keseluruhan. Ia adalah simbol kekuatan seorang perempuan yang mampu melampaui batas-batas tradisi tanpa menggunakan kekerasan. Dengan kecerdasannya, ia menunjukkan bahwa persatuan bisa dibangun di tengah perbedaan, bahwa keyakinan yang kuat tidak harus menjadi pemisah, tetapi justru dapat menjadi jembatan untuk saling memahami. Melalui langkah-langkah damainya, ia berhasil membawa Islam sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Sunda tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Pendekatannya yang bijaksana tidak hanya menyentuh hati rakyat, tetapi juga meninggalkan warisan moral bagi generasi-generasi selanjutnya.
Namanya pun tak pernah dilupakan. Kota Subang, sebuah wilayah yang kemudian berkembang di tanah Sunda, dinamai untuk menghormati jasa-jasanya. Nama itu bukan sekadar tanda geografis, tetapi sebuah pengingat abadi akan keberanian dan kebijaksanaan seorang perempuan yang telah mengubah arah sejarah. Subang Larang menjadi inspirasi bagi banyak pemimpin dan tokoh masyarakat, baik di masa itu maupun di masa mendatang. Ia adalah bukti bahwa perubahan sejati tidak membutuhkan kekerasan, tetapi membutuhkan hati yang tulus, akal yang tajam, dan keberanian untuk melawan ketidakadilan dengan cara-cara yang damai. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menanamkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keadilan yang menjadi fondasi bagi masyarakat Sunda. Melalui kehidupannya, Subang Larang mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kekuasaan, tetapi dari kemampuan untuk menyatukan perbedaan menjadi harmoni. Pada abad ke-14, kerajaan Pajajaran berdiri marah sebagai pusat kekuasaan di tanah Sunda. Prabu Siliwangi, seorang raja yang terkenal bijaksana, memimpin kerajaan dengan tangan kokoh. Pajajaran kala itu menikmati masa kejayaannya dengan wilayah yang luas, rakyat yang hidup berkecukupan, dan budaya yang berkembang pesat. Namun di balik kemakmuran tersebut, bayang-bayang ancaman mulai menghantui. Isu tentang perselisihan internal, tekanan dari kerajaan tetangga, serta pergolakan kecil di beberapa wilayah perbatasan menjadi tanda-tanda bahwa kemegahan ini tidak abadi bagi rakyatnya. Prabu Siliwangi, seorang raja yang terkenal bijaksana, memimpin kerajaan dengan tangan kokoh. Pajajaran kala itu menikmati masa kejayaannya dengan wilayah yang luas, rakyat yang hidup berkecukupan, dan budaya yang berkembang pesat. Namun di balik kemakmuran tersebut, bayang-bayang ancaman mulai menghantui. Isu tentang perselisihan internal, tekanan dari kerajaan tetangga, serta pergolakan kecil di beberapa wilayah perbatasan menjadi tanda-tanda bahwa kemegahan ini tidak abadi bagi rakyatnya. Prabu Siliwangi adalah pelindung yang tak tergantikan, tetapi bagi para pemimpin di balik layar, kekuatan kerajaan mulai teruji oleh konflik yang lebih halus dan tersembunyi. Prabu Siliwangi, Prabu Siliwangi.